Kita ngomongin yang tunggu-tunggu nih, yang juga kemarin ada nobranya Chelsea lawan MU, yang sebenarnya ya menurut gue boring sih secara overall permainannya, walaupun di awal sedikit lebih enak daripada pertemuan pertama. Oke, yang Lampard terakhir ya, pertemuan Iya, terakhir pertemuan maksudnya. pertama kan. Oh ya musim ini, ya masih musim dia, ini, iya. masih di bawah Lampard ya. Sebenarnya untuk gue sih nggak boring. Oke. Karena kedua-dua tim memiliki niat untuk menyerang. Oh iya, makanya kan lebih enak. Beda lah sama Lampard ya. Cuman di sepertiga lapangan, Habis, Mentok. bolanya nggak jelas. dua-dua defense-nya bagus, Betul. dan dua-dua end passing-nya Mati jelek. angin. Cuman mungkin di babak kedua 30 menitan agak membosankan. Cuma secara overall, it's a nice match. Iya, It's a good match kalau gue dan bilang. itu menurut gua pertarungan taktik. Lu lihat, dia nggak berani main Alonso. Dia mainin Chilwell yang lebih kuat bertahan. Dan gua bilang di sini hari Jumat kan, kalau Tuchel berani bermain terbuka dengan 3-4-2 atau 3-4-3-nya dia, menyisakan dua ruang di sisi kiri kanan, bisa kelar. Dan lu lihat apa yang dilakukan oleh dia mainin Greenwood sama James. Gue Dua koreksi pemain cepat oh gitu. itu gue paham kalau Iya. itu. Tapi gue koreksi dikit. Di babak pertama Chilwell lebih bertahan. Itu dia. Gak ada. Tapi babak kedua Mulai berani naik serangan pertama dari kiri, betul. sudah bahaya. Iya. Itu gue kritik di Twitter. Chilwell ini harus diganti justru ke Alonso kalau Chelsea mau ngegas. Iya. Chelsea ini ngegas dapat bola di 20 menit pertama. MU nggak berkutik sama sekali. Betul. Pada saat di high press. Dan passingnya passingnya banyak jelek. Gue Iya. sepakat sama lu tadi. Dua tim. 20 menit terakhir MU yang keluar. Betul. Nah, ini yang gue sebut, cuman harus gue akui ya, gue harus jujur bahwa Chelsea sekarang main yang kemarin ya, bagus mainnya Daripada sebelumnya. dibanding sebelum-sebelumnya yang jarak antar lini jauh. Dan lebih disiplin. Lebih disiplin karena mungkin lawannya MU, jadi pemain lebih fokus, Iya. lebih ingin membuktikan. Hanya ya kembali lagi, lu pegang bola kalau lu nggak bisa create chances susah juga. Ya. Dan makanya kan kalau lu bilang kan lu harus memisahkan hasil dengan permainan. Ya, iya. gue setuju. Iya. Tergantung lu mau sisi yang mana. Kalau gue jelas, gue hasil akhir yang gue lihat. Mau sebagus apapun lu main, at the end of the game lu kalah, ya udah selesai kan gitu. True, cuman kan kita melihat kalau sebagai pelatih ya, Oh iya. lu bermain bagus, lu menciptakan banyak peluang. Itu semua yang pelatih mau. Seandainya lu kalah, tapi prospek masih bagus. Lu bisa Gitu nggak? diapresiasi Iya. lah, makanya ada sebutan juara tanpa mahkota lah, segala macem lah gitu. Tapi kalau lu bermain jelek, lu kalah, tidak dapat peluang. Secara mental kan lu down. Itu membuat pelatih menjadi stres. Iya. Kemarin dua-dua tim mungkin dapat 1-2 peluang, nggak lebih dari itu. Dan Bruno kemarin jelek banget mainnya ya. Kemarin banyak yang bilang 20 kali kehilangan bola. Ya, kehilangan bola dia banyak Dan, gitu ya. dan kalau ya seperti yang gue selalu bilang, kalau Bruno out of form, MU nggak Mesinnya nggak jalan. nggak perform. Dan gue kasih kredit sama Kante. Nah ini semalam. banyak yang bilang dikantongin lah istilahnya Ya kan. sama sebenarnya Ziyech juga nggak Iya. bisa ngapa-ngapain Bener, gitu. iya. You Satu have peluang to be doang fair. ya. Defense-nya bagus. Iya, kenapa? Dua-dua. Kalau jadi gini, kalau di Chelsea di Bruno. Chilwell, Iya. Chilwell babak pertama lebih Jelek. baik bertahan karena itu di situ kalau nggak Greenwood, James yang tukar-tukaran di situ, dua-dua punya kecepatan. Iya. Sementara di kiri Shaw yang biasanya sering penetrasi lebih disiplin semalam main. Di daerah operasinya Ziyech gitu. Makanya Ziyech kan cuma dapat 1 peluang kalau gua nggak salah. Iya. Passingnya juga nggak terlalu istimewa semalam. Bukan Ziyech, Chelsea 90 menit dapat 2 peluang kalau nggak salah. Iya, Nggak- maksud gua kan nggak kalau lebih gini, dari itu. kalau lu compare Bruno main jelek, ya oke, karena ditempel terus sama Kante. So things yang hal yang sama berlaku untuk Chelsea Iya, dengan betul, Ziyech-nya. betul. Karena juga lu nggak bisa ngelewati barikade di pertahanan United Betul, gitu loh. Betul. Ini artinya berarti kemarin kan sempat bilang siapa ya? Best kalau salah yang bilang atau Hanif yang bilang Kante tuh udah masa ajanya udah habis itu. Berarti ini Gua nggak enggak dong, setuju. ini masih kualitasnya sebenarnya ya. Gue tidak, Makanya tidak gua pernah bilang. bilang. Justru gue bilang Kante masih bisa menjadi punya kontribusi besar. Kalau Ini ditempatkan pemain di benar. penting. Iya, kan Kalau itu yang gue kalau bilang. dikasih role yang Karena benar ya. di zamannya Sarri, dia dikasih lebih Nyerang. nyerang. Sama juga Lampard Karena itu juga. bukan karakternya dia. Dan kenapa tadi di awal gue bilang ini adalah benar-benar pertarungan strategi. Tuchel berani nyadangin Jorginho. Karena dia tahu gue nggak perlu Jorginho. Jorginho main lebih slow. Cuma untuk kontrol tempo, walaupun dia bertahan. Gue Cuman, butuh Kante yang bisa nempel. Gue kritik Tuchel kenapa dia terlalu rely on Kovacic.
Kovacic main bagus kemarin. Don't get me wrong ya. Cuman ada beberapa momen di mana dia posisi kadang-kadang di samping kehilangan posisi, dia dribbling yang harusnya dia passing untuk mendapatkan peluang. Jadi lambat. Jadi berapa kali dia mengambil keputusan yang salah. Dan ini yang berkali Mason Mount sama. Berkali-kali mengambil keputusan yang salah sehingga nyaris nggak ada itu begitu lu masuk sepertiga akhir yang harusnya bola lu passing masih lu tahan kan jadi orang nggak bisa reorganize. Dan kalau passingnya ngawur, nggak sampai. Jadi tetap banyak PR atau banyak poin di mana kita bisa kritik atau harus diperbaiki untuk kedua tim. Cuman secara overall is not bad kok. Nah ini kita membahas yang kemarin menjadi salah satu headline-nya adalah soal handsball, bahkan yang berawal dari komentar Luke Shaw lah yang akhirnya sekarang sama manajemen MU dibilang mungkin Luke Shaw salah dengar omongannya. Tapi ketika Luke Shaw udah berani ngomong gitu kan berarti artinya sudah ada sedikit ya statement menyindir wasitnya. Kalau menurut kalian dari sentuhan tangannya Odo itu layak di penalti atau enggak secara rulesnya gimana dan secara implementasi kita lihat secara aturan dan secara di lapangan. Menurut aturan law of the game itu hands. Tapi setahu gue setelah beberapa match pemain wasit terlalu textbook akhirnya dipanggil oleh FA kumpulin, mereka harus lihat ini ada intensi atau tidak. Kalau gue lihat kenapa dianulir itu karena tidak ada intensi. Karena kalau lihat dua-dua tangannya, pertama sentuh, sentuh Odoi, tapi dua-dua itu tangannya naik. Yang kebetulan sentuh Odoi. Kalau dibilang ada intensi, enggak. Maka dari itu untuk gue sih ini 50-50. Jadi kalau ada wasit yang memberikan, gue masih bisa terima. Dianulir, gue bisa terima juga. Tapi abu-abu ya bang, lo gimana bang? Kalau gue bilang abu-abu ini nggak bisa dibilang nggak ada intensi. Kalau lo ingat penaltinya Arsenal lawan Leicester, itu dibilang si siapa backnya tuh Ndidi Amartey atau siapa lah gue lupa gitu ya. Ndidi yang handball gitu kan. Itu kan dibilang dia merentangkan tangannya. Berarti aktif. Bukan posisi natural. Makanya wasit walaupun pakai VAR at the end of the ini dia memutuskan oke, ini penalti. Kan kayak tadi lu bilang, ini kan masalah perspektif wasit pada saat bola berjalan. Sekarang lu dibantu VAR. Ini kalau tangannya nggak aktif harusnya nggak begitu. Ini tangannya jauh dari badannya, hampir sama kayak Ndidi. Gitu. Cuma itu tadi gue bilang, gue mau bilang apa lagi? Enggak, gitu. Kalau dibilang kayak Ndidi gue nggak setuju. Kenapa gue nggak setuju? Karena kasusnya Ndidi, dia sendirian, nggak ada orang lain. Dia sendiri dan benar-benar tangannya di atas, bukan di samping, di atas. Kalau kasus ini ada dua orang, Greenwood dan itu yang dimana kelihatan juga Greenwood ngangkat tangannya. Tapi kebetulan kena si Odoi duluan. Mungkin fraksi setengah detik. Kalau Odoi nggak kena, itu akan kena tangannya Greenwood. Mungkin dari situ wasit mengambil keputusan untuk tidak memberikan. Kalau lu bilang kalau lu bilang Ndidi karena sendiri, justru peluang golnya lebih besar ini dong. Karena kalau dia nggak nahan bola pakai tangan, bola kan dapat di Greenwood. Kalau di Arsenal itu bola dia crossing. Enggak. Itu syuting. Iya, sorry, dia syuting ke gawang. Gitu. Kalau yang kasus itu kan PP ya? PP. Bolanya kan ke arah luar. Enggak dong, iya. Kan tetap di kotak penalti. Iya betul, tapi bolanya itu ke arah luar, bukan ke arah gawang. Ini banyak yang membandingkan, pasti fans Chelsea biasanya membandingkan sama Azpilicueta sama Maguire. Nih salah satunya Asgore 23 nih. Gue setuju handsball Odoi penalti, tapi juga jangan lupakan di awal musim Maguire ngerangkul Aspi pas mau sundul bola di set piece itu juga penalti, tapi dua-duanya nggak penalti. Berarti sebenarnya ini ada rulesnya sebenarnya udah ada, tapi balik lagi penerapan dari wasit bisa beda-beda kan sebenarnya. Gini, gue rasa kita bertiga sepakat lah bahwa mayoritas mungkin hampir semua dari wasit Inggris ini nggak capable. Seringkali mengambil keputusan yang tidak diuntungkan. Kadang MU diuntungkan. 2 tahun beruntun MU dapat penalti paling banyak. Kali ini MU berapa kali dirugikan? 8 kali overturn by VAR. Betul. Tapi itu bukan hanya MU, tapi klub lain juga. Oh iya ada, cuma Arsenal juga MU yang paling banyak. Arsenal cuma sekali. Enggak, mungkin Arsenal lebih banyak dapat kartu merah yang sebenarnya nggak layak. Cuman kita nggak usah debat soal itu karena kan jadi panjang. Kalau kasus MU kan
penalti, overturn. Kalau kasus Arsenal red card, dikit-dikit red card. Intinya adalah wasit ini nggak capable dan itu wasit Inggris itu benar-benar hampir setiap minggu selalu ada kasus. kontroversinya. Iya. Dan hari ini wasit A, besok wasit B, wasit C, hari ini MU yang kena, besok Liverpool, terus Leicester apa, ada aja. Jadi kalau gue bilang, ya sudahlah, terima aja lah. Iya, tapi kan kalau lu musim lalu lu bilang Arsenal dicurangin sama wasit. Definitely, Musim ini MU nggak ada teriak begitu loh. Justru United tuh berkata bahwa nggak ada teriak gimana, Ole bilang ngoceh-ngoceh. semenjak Klopp mengeluarkan statement dan Lampard yang nggak berhenti ngoceh kasusnya Aspi kayak sekarang fans Chelsea tadi yang udah lewat berapa bulan lu masih ngoceh gitu ya. Itu kan secara tidak langsung memberi tekanan kepada wasit. Gue nggak setuju itu. Iya, secara mungkin lu nggak setuju, tapi kan statement show kan begitu. Loh, gini. Statement show loh. Gini. Ole boleh punya statement, Shaw boleh punya statement, tapi Ole lupa. Ole merepresentasikan one of the biggest club. Iya, makanya dia nggak ada, dia bukan kayak klub atau siapapun yang whining, gua nggak dapat penalti. Padahal dia gitu bisa. Dan he didn't do that, gitu. Betul, dia tidak melakukan itu, but he still complain dengan cara yang lebih halus. Iya. Buktinya ini, seolah-olah Ole ini kan pinter lah. Tapi seberapa banyak dia komplain seberapa kasus gitu. Mengarahkan. Gue bilang justru kalau gue bilang MU is too big untuk hanya mengandalkan 1-2 kasus kecil-kecil gitu. Musim ini udah beberapa kasus. Sheffield United yang akhirnya wasit mengakui salah. Fuad, itu terjadi dengan semua klub. Udah kita bahas, bukan hanya MU. Banyak klub yang dirugikan. Kasus penalti mungkin MU, tapi banyak kasus yang lain. Maka dari itu harusnya Ole tidak kasih komentar seperti itu. Kalau klub bermain seperti itu, gue juga kritik klub. In this case, gue juga nggak setuju. Liverpool juga klub besar. Harusnya klub nggak ngomong gitu. Dan bahkan klub ngomong berkali-kali. Bukan hanya pas lawan MU kan. Iya, betul. Inilah alasan inilah, alasan angin lah. Kayak Mourinho zaman dulu. Harusnya Ole lebih gentle dan untuk gue Ole itu adalah orang yang pelatih gentle. Tapi mungkin kenapa kemarin akhirnya dia ngomong, it's a part of main games karena lu mesti mengeluarkan statement, let's say counter lu dong. Nah ini tapi sekarang gini, kalau kan kemarin Klopp ngomong langsung dan mungkin Ole juga kemarin juga ngasih statement, tapi kan Shaw bilang dia dengar kemungkinan wasit ngomong ke Maguire. Ini mungkin nggak sih Shaw ngada-ngada atau ini cuman dia make up karena berdasarkan ngelihat kasusnya Klopp ngomong ke itu? Mempengaruhi wasit. Gue percaya Shaw jujur. Gue percaya Shaw jujur. Gue percaya Shaw mengutarakan apa yang dia dengar. Tapi bisa juga kan salah dengar. Karena gini, karena di Inggris tahu gua, once lu mengeluarkan satu statement terkait pertandingan yang mendiskreditkan wasit dan lain-lain, lu kena denda. Lu bisa kena denda. Jadi kalau Shaw ngada-ngada, nah cuma sekarang bahayanya adalah belum ada counter nih dari FA. Harusnya kan lu kasih statement gitu loh. Kalau memang lu bikin kesalahan, kalau lu memang bikin kesalahan, lu akui ini kesalahan gua. Tapi kalau memang misalnya lu nggak bikin begitu, ya lu harus denda Shaw. Itu fair enough gitu loh. Ini sama kasusnya kayak kemarin Bednarek. Yang dia bilang, Martial bilang gue jatuh kok. Nah, itu harus lu buktikan gitu loh. Iya dong, itu lu harus buktikan. Bisa aja lu make up gitu. Dan akhirnya ditarik kan itu yang soal Bednarek kan katanya kan. Kan dia bilang dia nggak, dia bukan ditarik, dikoreksi. Dikoreksi bahwa kemungkinan gua salah dengar. Maguire yang bilang kemungkinan besar salah dengar. Oke, ya kita akan lihat ini ya mungkin kita udah patut memberikan selamat untuk City terlepas dari peluang semua tim sebenarnya masih ada, cuman memang poin, jarak ini sepertinya akan sangat sulit dikejar. Memang sekarang yang paling seru adalah melihat siapa yang bisa stay di peringkat 2, 3 dan 4 dan pastinya zona Eropa sisanya. Oke.